sekolah di NTB, di NTT, di Papua gitu. Saya mau memajukan negara ini, tapi masih dipikirin gimana caranya supaya itu jadi gratis gitu. Kamu mau punya buku? Nih aku liatin gitu. Tapi belajarnya dia ikut, jadi ini murni gratis gitu. Dan semangat anak itu sebagai imbalan buat ibu. Dulu aku masih capek. Nah, saya Riana Putri Nurabdani, tapi orang di Citamiang tuh biasanya manggilnya Ikut. Gitu. Jadi udah kenalnya tuh kayak Ikut gitu. Asalnya rumah belajar Citamiang awalnya. Tapi karena sering dipanggil belajar di mana sih? Rumah belajar kayak Ikut gitu. Jadi katalah nate rumah belajar kayak Ikut gitu. 15 Mei 2015. Sebetulnya sih berawal dari kalau orang yang punya uang bisa les kemana aja kan. Tapi gimana nih orang yang pengen les, pengen belajar lebih, tapi mereka tuh nggak punya uang gitu. Nah makanya kami bentuk rumah belajar kayak Ikut ini gitu. Dari awalnya kita itu pengen orang-orang tuh bisa sok sini sama teteh dibantu, karena mereka kayak misalkan orang tuanya tuh kerja gitu, gak ada dua-duanya, yang ketemu sama anaknya tuh cuman malam doang gitu, subuh udah berangkat kan, kayak kerjanya di pabrik misalnya tuh kayak gitu kan. Mereka tuh nggak punya orang, istilahnya selama sehari-harinya tuh nggak sama orang tua gitu, sama nenek gitu, yang mendasari nilai-nilai mereka di sekolah itu jadi jelek gitu. Padahal mereka tuh bukan orang yang butuh perlakuan khusus gitu, bukan anak-anak yang emang lambat gitu, bukan. Tapi mereka tuh kenapa sih di sekolah ternyata nilainya tuh jelek gitu. Saya coba cari-cari, oh ternyata nggak kebeli AKS, oh ternyata tidak terperhatikan oleh orang tuanya gitu. Jadilah awalnya sih cuman diajak aja sini bareng sama teteh belajar, so nggak apa-apa, pulang teteh kerja gitu ya. Terus diajarin gitu, ternyata bisa dan ada kenaikan gitu. Oh ternyata anak ini bukan anak yang punya keterbelakangan atau misalnya susah gitu kalau belajar, kan ada ya semacam seperti itu gitu. Ternyata bukan, tapi karena faktor mereka tuh nggak punya perhatian dari orang tuanya. Nah, rumah belajar hadir untuk memberikan perhatian yang hilang itu, menggantikan peran kakak, peran ibu gitu. Meskipun tidak sempurna, tapi kami berusaha untuk membantu mereka. Awalnya sih ada komunitasnya awalnya, cuman kan mereka juga kuliah pada saat itu. Waktu itu kan saya masih baru lulus SMA, gitu. Siapa sih yang mau ngedengerin anak baru lulus SMA gitu? Kalau bukan dari teman-teman sendiri. Alhamdulillah teman-teman saya juga mendukung, karena ketika saya bercerita tentang hal ini, mereka langsung pikirannya, oh Indonesia Mengajar gitu ya. Cuma Indonesia Mengajar kan pindah-pindah, kalau rumah belajar kan tetap di situ, di Citamiang gitu. Terus mereka juga tertarik dan ikutan gabung, ikutan juga ngasih pembelajaran awalnya. Cuman karena mulai ada kayak misalkan nambah semester kan, nambah lagi ini ya yang harus kita kerjain gitu, segala macam. Sedangkan saya tuh nggak bisa ngasih apa-apa sama mereka. Terus kalau ikut terus sama saya, apa sih kedepannya gitu, yang mereka tanyakan seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, ya udah kita bareng-bareng bangun ini. Tapi kalau misalkan emang teman-teman ada yang mau teman-teman cari lagi, ya udah nggak apa-apa, saya akan terus melakukan hal ini. Dan pada akhirnya sampai detik ini saya tetap bertahan sama keluarga, karena saya juga nggak bisa ngasih apa-apa, karena saya juga nggak minta apa-apa, jadi ini murni gratis. Kalau cakupannya sendiri sih 1 kecamatan Citamiang. Bahkan waktu itu pernah ada tahun 2016 kalau nggak salah, ada dari SMK 2, daerah SMK 2 Cikondang. Cipoho, iya, sebelah situ banyak. Bahkan pernah waktu itu saya pulang mengajar waktu pertama kali itu asar, mulainya setelah asar gitu, karena zuhur saya baru sampai ke rumah, asar baru bisa fokus untuk ngajar lagi gitu. Pernah waktu itu sampai lewat, maghrib pun lewat, karena ternyata yang datang
sekarang setelah dihitung ada 120 anak. Tapi nggak stay belajar bareng gitu, nggak, cuma mereka datang, belajar, pulang, datang, belajar, pulang, datang, belajar. Gitu. Kalau dari warga sekitar, kita pernah waktu itu bikin Citamyang Cinta Anak. Itu saya kegiatannya bareng sama Teh Mega, Saung Dongeng. Terus pernah ikut juga di Bancakan Barudak Citamyang gitu. Itu juga hasil gabungan gitu sama pemuda gitu. Jadi mungkin kalau untuk mengajar sih belum ada yang terjun langsung gitu, yang mau ngebantuin Teh ikut nih ngajar gitu. Belum ada yang kayak gitu. Ada sih mungkin, tapi nggak yang terus gitu, nggak gitu. Jadi lebih ke event aja, kalau misalkan 17 Agustus bareng sama mereka. Paling tinggi sih mungkin olimpiade itu ya. Banyak yang mau olimpiade datang ke rumah belajar gitu. Tapi untuk tingkat SD biasanya gitu. Terus kalau yang lainnya mungkin lebih ke afektif gitu ya. Mereka tuh punya ciri khas gitu. Dari anak-anak di rumah belajar tuh punya ciri khasnya mereka masing-masing. Mereka care sama temennya. Itu yang bikin Ibu terharu. Ternyata anak-anak itu bisa, kalau kita sentuh, mereka tuh bisa peduli gitu sama temen-temennya. Bahkan di saat yang seperti ini, maksudnya zamannya kan udah beda ya. Kalau sekarang beda sama waktu Ibu kecil gitu, dimana anak-anak tuh lebih egosentris, terus lebih apa ya, lebih nggak bersosial gitu, nggak bareng sama temennya gitu. Tapi anak-anak rumah belajar tuh ada cirinya gitu, mereka tuh lebih aware, main bareng-bareng, nggak diam di rumah. Kayak sekarang zaman main sepeda, mereka main sepeda bareng gitu, saling membantu satu sama lain. Kamu mau punya buku? Nih aku liatin gitu, yuk belajarnya kita ikut, sampai kayak gitu. Awal nggak ada kegiatan sama sekali, karena waktu itu emang lagi ini-ininya kan ya, di Sukabumi juga naik terus gitu angkanya, jadi kita takut juga gitu. Tapi kesini kata ibu kalau dibiarin kasihan juga anak-anak, kita suruh aja pakai protokol kesehatan gitu. Masuk harus pakai hand sanitizer dulu gitu, terus pakai masker waktu belajarnya, terus jangan padat-padat gitu, karena kan rumahnya kecil ya Pak, ruangannya kecil gitu, karena nyatu sama rumah, ruangannya kecil, sempit gitu, jadi anak-anak pasti ketemu gimana gitu. Jadi akhirnya disiasati, mereka datangnya di jadwal dan dari pagi. Ada yang standby-nya ibu sama teteh. Kalau ikut carinya yang kayak ruang guru, kayaknya nggak cocok sama ikut. Terus kalau carinya dari Seribu Guru atau dari Indonesia Mengajar, kayaknya nggak cocok juga, karena kita kan diam di situ, nggak pindah-pindah gitu. Jadi ikut lagi baca-baca kisah-kisah pendiri pesantren Gontor gitu-gitu, yang ada yayasannya, ada legal lah istilahnya gitu. Kita juga bisa kasih mereka ijazah gitu. Ikut pengen kayak gitu, tapi masih dipikirin gimana caranya supaya itu jadi gratis gitu. Jadi Ibu bisa ngasih gaji untuk guru-guru, tenaga pengajar gitunya, tapi anak-anak nggak mengeluarkan uang. Tapi yang kita lakuin, pendidikan yang kita berikan juga berkualitas. Itu sih yang lagi Ibu cari. Mudah-mudahan sih bisa secepatnya terrealisasi, tapi gak semudah itu, karena Ibu juga masih harus belajar menyelesaikan pendidikan dulu. Mungkin dengan cara itu sih, menyelesaikan pendidikan dulu, terus coba nanti belajar lagi, tambah-tambah, nanti bisa mungkin ya, mudah-mudahan kedepannya bisa membangun sekolah gratis yang plus gitu, plus sama ngajinya juga. Belajar di Teh Iput justru kitanya yang masih capek, mereka yang Teh Iput, ayo cepetan kita belajar gitu. Ntar dulu aku masih capek gitu. Jadi mereka yang nyari gitu, bukan kita. Bahkan itu tuh bisa dibilang agak sedikit tegas, galak lah bisa dibilang gitu. Tapi mereka nggak kayak yang takut ketemu atau gimana gitu.
kok beda ya Hari gitu, kok beda ya kamu sama yang lain misalnya kayak gitu, beda dari mananya gitu ya. Entah apa yang merasukimu. entah apa yang keluar dari Iput, tapi anak-anak tuh bisa menerima gitu. Dan semangat anak itu sebagai imbalan buat Ibu, jadi motivasi untuk terus belajar gitu. Jangan patah semangat. Kalau misalnya ada rintangan di depan itu, jangan bikin kita tuh gimana ya gitu, kayaknya nggak cocok deh, terus berubah haluan gitu. Jangan mudah tong ender gitu ya, tong geda keanginan gitu. Jadi terus aja jalani, sekiranya memang itu baik, positif, dijalani gitu. Jangan cuman kita tuh bisanya mengkritik orang. Kan sekarang tuh banyak nyinyir. Sama kegiatan positif orang tuh mereka diomongin gitu atau apa gitu, pasti ada aja gitu. Jangan kayak gitu, tapi pikirin juga apa yang udah kita perbuat untuk orang di sekitar kita. Jangan dulu lihat orang yang jauh, misalnya kita punya cita-cita, saya mau bikin sekolah di NTB, di NTT, di Papua gitu, saya mau memajukan negara ini. Tapi di lingkungan sekitar kita juga lihat dong, ada nggak yang masih belum bisa baca, ada nggak yang belum bisa baca alif bata, nggak tahu Al-Fatihah itu apa, gimana, itu masih ada loh yang kayak gitu. Jadi coba kita aware, buka mata kita, lihat sekitar kita, sekeliling kita, apa yang bisa kita lakukan pada saat itu, lakukan hal itu gitu. Rumah Belajar Teh Iput bangga di Kabisa Face 2020 online series. Tidak ada alasan untuk tidak belajar.